Hai guys, selamat sore. Hari ini temenin aku masak ya. Kita mau masak, ada tahu, terus nanti ada kentang sama hati. Aku lagi pengen banget makan hati guys. Jadi kita beli ke warung sayur, ada hati, langsung kita borong semua. Untuk membersihkan hati itu gampang-gampang susah ya. Yang ini tuh harus dibuang karena itu pahit banget, jadi jangan sampai pecah ya. Nah kalau pecah nanti mempengaruhi cita rasa dari hatinya. Aku tadi beli hatinya itu gabung sama ampela. Bu yang punya sayurnya gak mau kalau cuman hatinya aja yang dibeli. Jadi kita bakal bersihin hatinya dulu. Kita pisahin hatinya sama ampelanya. Karena ampelanya itu harus benar-benar ekstra hati-hati ya guys. You know lah, karena ada menyimpan kotoran kotoran. Ini hatinya tuh banyak banget nih, kalau kalian bisa lihat ya. Tuh aku beli tadi 18.000 isi 5 guys. Dan emang gede-gede semua hatinya. Ini benar gede ya, jadi aku bisa stok ini sampai nanti berapa hari ke depan. Buat ampelanya kita harus bersihin kulit ininya juga guys, itu nggak bagus buat kesehatan, lemak-lemak kayak gitu ya. Ada beberapa orang tuh yang gak suka sama ampela, tapi ada beberapa orang yang gak suka sama hati karena kenyal-kenyal gimana gitu. Kalau yang gak suka sama ampela, kalau orangnya nggak bisa bersihin tuh dia nggak suka. Jadi kita siangin dulu. Aku tadi udah masak nasi guys. Jadi hatinya tuh masih bener-bener lengket karena masih masuk ke freezer kan. Jadi ini kalian bisa lihat nih, tuh masih nempel gini guys, masih nge-freeze gitu. Jadi aku harus sabar buat memisahkan antara hatinya sama ampelanya. Aku nggak mau sampai tercampur. Ini ayamnya masih bagus banget ya guys, soalnya masih merah banget. Masih merah banget. BTW kalian tuh tim yang mana, yang suka hatinya aja, ampelanya aja, apa kayak aku suka hati dan ampel? Aku nggak tahu ya guys, aku tuh suka hati ampela, kepala ayam. Kayak enak aja gitu. BTW udah done ya.
aku udah selesai misahin antara hatinya, tada, ini hatinya guys, merah merona sama amplanya. Kita mau fokusnya di sini, amplanya dulu, karena kalau nggak bersih nanti pas dimasak tuh ada bau-bau kotoran gitu guys, dan itu pasti merusak selera makan kita. Aku gabut banget nih hari ini, pokoknya minggu ini aku tuh gabut banget ya guys. Aku 4 hari libur, terus kerja 3 hari, tadi pagi baru pulang kerja, besok libur lagi, jadi aku tuh nggak ada kegiatan. Paling nanti nyuci, nyetrika, masak, terus kerjaan kita project ya, biar lancar ya guys. Jadi aku tuh mau fokus dulu ngerjain kerjaan aku. Tuh guys, ampelannya masih agak kaku ya, ini di mukanya masih kayak susah gampang. Tuh guys, gimana bentuk udah dibersihinnya ampelannya. Ini before, ini afternya ya, no, bersih. Tinggal kita kikis kulit bagian luarnya. Nah, kelihatan nggak? Buat kalian khususnya cewek-cewek itu harus lebih aware ya, terutama masalah kesehatan. Jadi kalian para wanita please aware banget gitu. Kita yang kelihatannya sekarang sehat, tapi kita nggak tahu tiba-tiba bisa aja drop gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, apalagi gaya hidup aku tuh kayak belum bisa dibilang 100% sehat guys. Karena apa? Kerjaan aku tuh kan masih suka masuk malam, lembur, segala macam. Jadwal tidurnya nggak nentu, jadi kadang kalau masuk pagi kita harus standby gitu pagi, tapi kalau masuk malam ya benar-benar begadang gitu. Jadi jadwalnya loncat-loncat. Terus juga aku tipikal orang yang mut-mutan ya kalau buat olahraga, kayak jogging, renang, atau main bulu tangkis. Itu yang kayak kalau ada mood ya main, kalau nggak ada ya enggak gitu. Kalau ada mood ya olahraga, kalau enggak ya enggak. Nah, tapi itu nggak bagus guys. Kemarin aku sempat ke dokter kan, terus aku sakit drop gitu ke dokter saranin aku buat konsultasi lebih lanjut ke dokter Opjin gitu, buat cek kondisi aku lebih lanjut. Terus aku overthinking parah ya guys, maksudnya masih banyak goals aku yang belum tercapai, jadi aku sedikit shock.
Dokter sih bilang 90% itu karena faktor stres pikiran, tapi kan kita kerja otomatis kan banyak tekanan, di luar itu juga banyak hal-hal yang perlu dikejar gitu. Jadi tambah aku jam tidurnya nggak bagus, dan paling penting itu adalah faktor makanan dan minuman. Aku jujur ya, dulu tuh nggak pernah yang sama sekali minum air putih, jadi aku terus minum yang manis-manis, entah itu kopi, minuman berwarna. Jadi aku benar-benar nggak pernah sama sekali menyentuh gitu air putih, itu nggak pernah. Sorry. Tapi beberapa tahun terakhir ini aku tuh udah mulai minum air putih, meskipun belum ya 1,5 liter per hari, tapi aku udah minum ya, aku udah mulai minum air putih, meskipun air putihnya itu air putih yang dingin gitu. Karena dulu aku kalau minum air putih tuh jujur aja malah mau muntah, karena udah biasa kan lidah tenggorokan aku tuh minuman manis-manis. Itu parah banget, kalian jangan ngikutin ya guys. Jadi aku sekarang udah mulai minum air putih, dan kalian juga jangan lupa buat yang cewek-cewek, please kalau bisa kurangin tuh yang namanya makanan-makanan kayak junk food. Even kalian nggak makan junk food pun, kalian please kurang-kurangin kayak makan makanan seblak, bakso, mie ayam, pokoknya makanan-makanan gitulah, frozen food gitu. Karena kita nggak tahu ya kapan kondisi badan kita tuh ngedrop gitu. Bukannya aku suka diskusi gitu guys sama temen-temen aku ya, kayak mikir kenapa sih semakin canggih gitu pengobatan, semakin banyak metode pembayaran, asuransi atau BPJS, tapi malah semakin banyak penyakit-penyakit yang makin sulit gitu disembuhin. Itu tuh aneh banget, kayak why semakin banyak dokter-dokter atau ahli napas yang smart, yang lulusan dari kampus-kampus terbaik, tapi kenapa semakin banyak penyakit-penyakit aneh muncul? Benar-benar itu penyakit ya makin susah disembuhin gitu. Tuh aku jadi makin bingung, kayak logika berpikirnya tuh berbanding terbalik guys. Aku aja ada beberapa teman di kantor ya yang aku kenal gitu, mereka bener-bener tuh sehari-harinya kulihat sehat, kayak nggak ada punya penyakit apapun, tapi tiba-tiba one day aku ngeliat mereka kok makin lama makin kurus, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba parah gitu. Kayak itu pas dicek mereka tuh kanker, ada yang kanker usus, ada yang bahkan kanker rahim gitu. Jadi makin kesini tuh aku ngeliat kayak orang-orang yang masih muda itu tuh bener-bener kayak malah makin cepet meninggal gitu. Innalillahi ya kalau kata orang sini. Atau mereka stres, apa aku nggak ngerti.
di antara kalian ada yang suka makan seblak, suka makan bakso, suka makan junk food, please stop, kurangin itu. Terus please juga buat maintenance, kelola emosi, itu tuh paling penting. Karena kemarin pas aku check up 99% dokter bilang sakit itu berasal dari pikiran, berasal dari stres tuh. Padahal kalau dipikir-pikir, aku kalau nilai diri aku orang yang bisa mengelola stres itu sendiri, kayak tahu gitu apa yang aku mau. Contoh kalau aku lagi stres, aku bisa nonton, main musik, olahraga, main game, apa ya, tetap bisa juga diserang gitu. Karena aku ngerasa kayak even kalian udah di cover BPJS atau kalian di cover oleh asuransi pribadi kalian gitu, one day kalau kalian sakit itu yang rugi bukan kalian sendiri, tapi orang-orang di sekitar kalian, orang-orang terkasih gitu, kayak suami, istri, anak-anak, orang tua, pacar, atau teman-teman kalian sendiri, kakak, adik. Itu mereka kan ikut sedih gitu loh, mereka lihat kalian sakit. Jadi buat kalian, please be aware, jangan menganggap kesalahan kecil itu sepele. Karena kalau kalian udah deteksi penyakitnya secepat mungkin, kemungkinan kalian sembuh itu tinggi. Karena kalian itu akan tetap berharga buat orang-orang di sekitar kalian, buat orang-orang yang sayang, care, tulus sama kalian gitu. Kalau bisa, aja masak, karena kalian yang tahu bahan apa yang kalian buat ke makanan kalian. Kalian bisa lebih tenang. Banyakin makan sayur, kalian makan daging, terutama daging-daging yang junk food kayak gitu-gitu. Di sini aku mau ungkap ayamnya. Habis kita nuce, nanti kita masak paprika ya guys. Karena aku nggak sempet olahraga, jadi olahraganya itu dengan cara bersih-bersih rumah, bersih-bersih kos. Bentar lagi aku selesai guys, bersihin hati ampelanya. Kita marinasi sebentar. Habis kita marinasi, kita rebus. Setelah kita rebus, baru kita goreng. Nanti kita kasih sambal. Stay tune terus di akun aku. Kalau ada tips and trick cara yang gampang bersihin hati ampela, silahkan di share ya guys. Thank you, bye bye.